kami maksudnya ya, saya dan juga beberapa tim inti dari AOG ini kita mau sepakat ya Bu Eni jam 9 selesai katanya. Jadi dalam waktu kurang lebih 15 menit ini saya akan coba semaksimal mungkin untuk menjelaskan. Tapi kalau misalkan dirasa nanti sudah pukul 9 belum selesai, maka bolehlah nanti kita diskusi dalam sebuah grup WA ya. Oke, kita mulai Ibu Bapak dan teman-teman. Saya akan menjelaskan dari awal bagaimana kita harus belajar untuk membuat renungan dan ini hal yang sangat fundamental ya. Ada begitu banyak metode membuat renungan, tetapi di dalam AOG kita punya metode sendiri ya, sehingga nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana membuat sebuah renungan atau di sini sudah ada yang menjadi pewarta atau calon pewarta, kita sama-sama mau belajar bagaimana membuat metode pewartaan, struktur pewartaan kita itu efektif ya dan berdaya guna. Sehingga pada saat umat yang mendengar itu dapat benar-benar tersentuh hatinya sehingga bisa melakukan apa yang sudah kita wartakan ya. Oke, kita akan mulai Ibu Bapak dan teman-teman. Yang pertama, Santo Thomas Aquinas itu mengajarkan kepada kita tiap arti dari kitab suci berakar di dalam arti harafiah. Ini yang mau saya jelaskan, yaitu arti harafiah ini berbeda dengan apa yang selama ini ada. Jelas ya Ibu Bapak ya. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Harafiah di sini bukan letter luck yang ada di teks lalu kita tafsirkan sesuka hati kita. Contoh sederhana. Kalau kita pernah mendengar perumpamaan tentang talenta, lalu kita menafsirkan talenta itu adalah bakat. Nah, itu tafsir harafiah letterlek, ya kan? Padahal talenta itu yang dimaksud oleh penulis bukanlah bakat. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi satu talenta, dua talenta dan lima talenta, ya banyak pewarta yang menafsirkan talenta itu bakat. Kalau kamu punya bakat nggak dikembangkan, nanti Tuhan ambil loh. Ya kan? Ada firmannya tuh, perumpamaan tentang talenta. Nah, bukan itu sebenarnya. Nah, itu menafsirkan harafiah letterlek. Tetapi yang dimaksudkan oleh Santo Thomas Aquinas, arti harafiah itu adalah konteks dari penulis. Ya. Dalam membaca kitab suci, kita perlu memahami arti kata-kata secara harafiah yang ingin disampaikan pengarangnya. Perhatikan. Jadi arti harafiah itu adalah arti yang ingin disampaikan penulisnya, bukan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, ya. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya, bukan kitanya sebagai pewarta. Baru kemudian kita bisa melihat apakah ada maksud rohani yang lain. Kenapa? Karena arti rohani timbul berdasarkan arti harafiah. Pelan-pelan ya Ibu Bapak ya. Jadi menurut Thomas Aquinas ada 4 prinsip dalam menginterpretasikan atau menafsirkan kitab suci. Ya, jadi ada 4 cara atau 4 prinsip ya untuk menginterpretasikan kitab suci. Dari 4 prinsip ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah literal, yang kedua adalah spiritual atau rohani. Mari kita bedah satu persatu. Tafsir literal atau harafiah yang dimaksud oleh Thomas Aquinas itu ada yang pertama secara kontekstual. Apa yang menjadi maksud penulis? Termasuk di dalamnya latar belakang penulisan. Lalu yang kedua, secara etimologi. Ya, makna kata atau kalimat dari bahasa aslinya. Jadi kita bisa tahu arti lemah lembut kalau kita tahu bahasa aslinya. Belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, jadi apa yang dimaksud oleh Yesus sebagai pribadi yang lemah lembut?
Nah, itu sebaiknya kita baca secara etimologi bahasa aslinya, ya, sehingga kita tidak salah dalam menafsirkan. Ya, lemah lembut itu kalau kita ngomong pelan-pelan, bukan gitu kan? Ya, itu menurut kita, tapi belum tentu menurut penulisnya. Ya, lalu yang ketiga, tafsir harafiah adalah tafsir secara historis. Kita harus melihat sejarah tulisannya, ya. Lalu kepada siapa tulisan itu ditujukan? Seperti tadi saya jelaskan latar belakang kitab Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, kita harus tahu tuh latar belakangnya seperti apa. Baru kita nanti bisa tahu yang dimaksudkan oleh penulis. Contoh misalkan, dalam versi Matius itu ada 8 sabda bahagia, betul? Nah, kalau versi Lukas, coba baca Ibu Bapak, kalau nggak salah itu Lukas 6 ya. Itu hanya ucapan bahagia dan peringatan. Ada berapa ucapan bahagia menurut versi Lukas? Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 26. Ada berapa ucapan bahagia? Ada berapa? Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 26. 5. 5. Ayat berapa aja? Ayat 20, 21, 20 ya. 20, 21, Oke. 22, 23. Yes. Oke. Nah, sekarang fokus di ayat 20. Terima kasih Ibu. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan surga." Sama nggak yang versi Matius? Versi Matius bab 5, coba buka. Matius bab 5, ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ketiga. 1, 2, 3. 3. Sama nggak? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Sama atau beda? Ayo, sama atau beda? Kerajaan surga sama kerajaan Allah. Sama sebenarnya. Ya, Kalau sama. versi Matius itu nggak boleh bilang kerajaan, bukan nggak boleh. Matius kan jemaatnya orang Yahudi. Nah ini juga Mm-mm. konteksnya ya. Jadi tulisannya bukan kerajaan Allah karena kata Allah itu sangat sakral bagi orang Yahudi. Nah maka yang ditulis ada kerajaan surga. Jadi tidak ada istilah kerajaan Allah dalam Injil Matius karena jemaat yang dituju adalah orang-orang Yahudi. Tapi sama-sama kerajaan Allah, sama-sama kerajaan surga. Yang beda adalah versi Matius itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sedangkan versi Lukas, berbahagialah kamu yang miskin. Tidak ada kata di hadapan Allah. Artinya apa? Nah ini yang saya bilang, harus tahu konteksnya. Kalau Matius itu miskin di hadapan Allah, itu berarti miskin dalam roh. Orang kaya juga bisa miskin di hadapan Allah, yaitu miskin dalam roh. Apa yang dimaksud miskin dalam roh? Yaitu orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya berserah, mengandalkan kekuatan Tuhan. Yaitu miskin di hadapan Allah. Sedangkan versi Lukas, berbagilah hai kamu yang miskin, ini miskin secara materi. Karena orang-orang yang dituju oleh Lukas, jemaatnya adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang marginal. Jadi miskin benar-benar miskin secara materi, itu versi Lukas. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu kalau kita benar-benar mempelajari konteks dari penulis apa yang mau disampaikan dan dalam konteks apa. Nah, itulah tafsir harafiah. Sedangkan berikutnya adalah tafsir spiritual. Nah, tafsir spiritual itu berangkat dari tafsir harafiah tadi atau literal.
Jadi kita tidak bisa tafsir moral kalau kita tidak memahami tafsir harafiah atau literal tadi. Kita bisa tahu apa itu talenta, lalu kita menafsirkan secara moral kalau kita sudah tahu tafsir harafiahnya tadi, apa yang dimaksud dengan talenta. Nah, kebanyakan pewarta selama ini langsung masuk ke tafsir moral. Kalau betul puji Tuhan, kalau salah, nah ini yang repot gitu kan. Maka pewarta juga harus belajar mengenai ilmu tafsir kitab suci. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita wartakan. Nah, tafsir spiritual itu juga ada tiga, alegoris, moral, dan anagogis. Nah, biasanya pewarta itu atau kita yang akan membuat renungan itu dari tafsir harafiah masuknya ke tafsir moral. Ya, untuk alegoris dan anagogis nanti di lain waktu kita belajar, khususnya di bagian intermediate. Ya, tapi untuk yang basic, yang dasar, kita belajar dulu yang literal atau harafiah tadi, lalu tafsir spiritual yang bagian moral. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya? Oke, udah pukul jam 9 belum Bu Eni? Sudah ya? Kurang 4 menit, Kak. Kurang 4 menit. Aduh. Nah, Ibu Bapak, ini Freeze dia. pengantar. Chris ya? Freeze. Bisa diulang, Kak. Oke. Ada 3 bagian utama dalam metode membuat renungan di AOG. Bagian pertama adalah pembuka, bagian yang kedua adalah isi, bagian yang ketiga adalah penutup. Porsinya adalah bagian pembuka dan penutup itu sama, yaitu 10 sampai dengan 15%. Ya. Sedangkan bagian isi porsinya 70 sampai dengan 80%. Bagian pembuka itu bisa kita mulai dengan perkenalan yang menarik. Seperti tadi Bu Eni. Nama saya Eni, ada kepanjangannya. Eni itu akronim dari, nah itu perkenalan yang menarik. Ya, nah bisa mulai dengan pantun misalkan. Sekarang kan pantun lagi rame ya. Itu juga bisa kita coba untuk grab atensi dari umat. First impression itu sangat penting. Ya, maka kita harus membuat pembuka itu semenarik mungkin. Lalu setelah perkenalan, kita bisa mulai dengan materi berupa cerita. Cerita yang menarik, sharing pribadi atau video. Ya, tapi ini sifatnya umum. Ya, belum menyentuh kepada isinya. Tapi ceritanya atau sharingnya atau videonya harus sesuai dengan temanya. Jangan temanya tentang pengorbanan, tapi videonya tentang leadership. Kan nggak nyambung. Ya, jadi kita harus punya cerita, punya sharing, punya video yang isinya nyambung dengan isi materinya. Oke, semoga paham. Lalu bagian isi, ini bagian yang sangat penting, bahkan terpenting. Bagian isi ini yang disebut dengan 5 langkah. Yang pertama adalah situasi awal, yang kedua adalah komplikasi, yang ketiga adalah aksi transformatif, yang keempat adalah solusi, yang kelima adalah situasi akhir. Nanti saya akan jelaskan di Microsoft Word. Ya. Nah, ini porsinya 70 sampai dengan 80%. Terakhir itu penutup. Penutup bisa ditutup dengan sharing pribadi, ajakan hidup sesuai dengan tema. Lalu kita juga bisa menutupnya dengan pertanyaan reflektif. Sudahkah kita berkorban untuk sesama? Nah, itu sebuah kata penutup. Sehingga pada saat umat mendengar dan merenungkannya, mereka merasa bergejolak hatinya. Oh iya ya,
selama ini saya kurang berkorban untuk sesama. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Microsoft Word. Nah, Ibu Bapak kelihatan nggak? Belum, Kak. Masih PPT. Oh, saya stop share aja. Saya coba share lagi. Kelihatan? Ya, kelihatan, Kak. Ibu Bapak dan teman-teman, terima kasih Bu Eni. Ini kalau mau saya akan kirimkan nanti ke Bu Eni atau Kak Nina ya. Nanti bisa di-share ke grup, nggak apa-apa. Ya, ini saya buat rangkumannya biar memudahkan. Situasi awal apa, komplikasi apa, aksi transformatif apa, ini ada semua. Ya, saya langsung memberikan contohnya karena sudah pukul 9, saya agak cepat. Situasi awal, jadi metode ini Ibu Bapak bentuknya seperti segitiga. Awal itu di bagian kiri bawah, lalu masuk ke komplikasi. Komplikasi itu masalah. Lalu puncaknya itu aksi transformatif. Ya, itu langkah-langkah konkret. Ya. Lalu turun ke bagian kanan, solusi. Lalu kanan paling bawah adalah situasi final. Kan sebuah contoh. Situasi awal. Setibanya di rumah Petrus. Nah, jadi ini situasi awal. Yesus tiba di rumah Petrus. Komplikasi. Komplikasi itu masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Itu masalah. Itu komplikasi. Ya. Lalu 15A, aksi transformatif. Nah, aksi transformatif itu adalah langkah tindakan konkret yang dilakukan oleh Yesus atau oleh tokoh lain. Tidak harus Yesus. Banyakan justru dari tokoh-tokoh lain. Kebetulan perikop ini aksi transformatifnya adalah Yesus sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memegang tangan perempuan itu. Siapa perempuan itu? Ibu mertua Petrus. Lalu setelah dipegang, lenyaplah demamnya. Solusinya adalah setelah dia sembuh, dia bangun. Lalu situasi akhirnya setelah bangun, ibu mertua Petrus melayani Tuhan. Jelas Ibu Bapak dan teman-teman? Ya, ini sebuah contoh bagaimana kita membedah perikop 5 langkah. Jadi materi kita nggak asal comot ayat. Nah, karena cara gereja Katolik itu baca kitab suci adalah satu perikop. Dari sini baru kita membaca buku tafsir. Jelas Ibu Bapak dan teman-teman? Jadi ada situasi awal, ada komplikasi, ada aksi transformatif, ada solusi, dan ada situasi final. Nah, setelah itu aksi transformatif menjadi hal yang sangat fundamental. Kenapa? Karena aksi transformatif adalah langkah-langkah konkret. Jadi Ibu Bapak, dalam metode membuat renungan ini, kita membutuhkan langkah-langkah konkret. Contoh misalkan, perikop mengenai Zakheus. Zakheus kan akhirnya bertobat. Biasanya kalau kita sebagai pewarta, kita akan mengatakan hal seperti ini. Ibu Bapak, kita harus bertobat seperti Zakheus. Karena pertobatan itu sangat penting. Karena kalau kita tidak bertobat, Tuhan sedih. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan kecewa. Maka kita harus bertobat. Karena pertobatan menghasilkan iman dan pengharapan. Itu biasa yang seringkali kita dengar. Ya, itu hanya di tataran apa. Tapi belum bagaimana caranya kita bertobat.
Maka aksi transformatif itu adalah jawaban untuk bagaimana caranya bertobat. Zakheus bertobat itu ada langkah-langkahnya, yaitu dia berlari keluar rumah. Pertama, aksi transformatif. Yang kedua, dia memanjat pohon. Yang ketiga, pada saat Tuhan meminta dia untuk turun, dia turun dari pohon. Yang keempat, dia masuk ke rumah bersama dengan Yesus. Dan yang kelima, dia mengembalikan uang orang-orang yang telah diperasnya. Jadi ini adalah 5 langkah pertobatan perikop Zakheus. Nah, itu yang paling penting dalam pewartaan kita. Bukan apa itu pertobatan. Bukan mengapa kita harus bertobat. Tapi bagaimana caranya kita bertobat. Itu yang paling penting. Itu langkah konkretnya. Itu yang akan mentransformasi umat yang mendengar. Oke ya Ibu Bapak dan teman-teman ya, karena sudah lewat dari 5 menit, saya harus stop. Ya, mohon maaf karena tadi memang sebenarnya Q&A-nya hanya sampai pukul 8:30, tapi tadi sudah lewat 15 menit. Silakan Bu Eni. Ya, terima kasih Kak Vindes untuk keterangannya. Semoga untuk para peserta atau beginner yang bergabung di AOG menjadi cukup jelas. Kalau nanti kurang jelas, bisa bertanya langsung kepada Kak Vindes atau kepada mitra-mitranya. Jadi Kak Vindes ada di grup juga, di grup teman-teman AOG.